Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar seluruh rakyat melihat betapa rakyat Banten dari pagi sampai mendekati jam 3 sore, mereka semangat tetap untuk hadir di acara ini dan sangat serius. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Camat Pontang, Pak Samsuri. Mungkin ini pertama kali di Banten ada pejabat yang berani dan mau menjadikan tempatnya untuk berkumpulnya orang-orang yang berjuang untuk rakyat Banten. Yang lain foto bersama saja nggak berani. Saya berharap Camat Pontang menjadi contoh camat lain. Mungkin kepala desa nggak usah dulu diajak. Biarkan mereka menikmati pemerasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan berikutnya Bupati berkenan. Mudah-mudahan Gubernur terpilih punya keberanian. Tapi kalaupun tidak, kita yang tetap berani. Tadi malam Pak Mas Tony WA saya, ada 45 polisi yang akan diturunkan ke sini, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Serang. Saya jawab, wah serius juga. Ternyata seriusnya adalah untuk mengamankan kita agar rakyat Banten bebas menyuarakan keinginannya dan tidak diganggu oleh para yang pemain bayaran dari PIK 2. Dan itu jadi terima kasih juga kepada Pak Polisi. Akhirnya kita bisa menikmati polisi mengayomi rakyat. Saya ingin menceritakan sedikit, bernostalgia saja bagaimana perjuangan yang kami alami. Ini ada Pak Edi Mulyadi yang pertama-tama kita dikejar seperti apa. Ada teman saya, nggak usah saya ini kan, Pak Jaki, Pak ini yang coba Bapak bisa bayangkan saya diuber-uber oleh preman-preman yang dipasang oleh mereka di kampung-kampung yang sudah dianggap milik mereka. Dan pasti Anda lihat ada di medsos yang disiarkan oleh pengacaranya. Itu saya sampai bilang, kenapa kamu tadi tidak rekam waktu kita dikejar? Bapak dan Ibu bayangkan saat itu saya mencari tempat sholat, dikejar. Bapak harus keluar sekarang. Kami diganggu di sini. Ini wilayah kami. Bayangkan seperti itu. Kami alami. Kalau Bapak lihat, kalau saya turun ke kapal, itu biasanya kita mengini kapal 345 supaya saya tahu kami tidak ditenggelamkan di laut. Itu yang kami alami, ancaman macam-macam kami alami. Tapi tadi malam saya dengan Pak Edi saya datang ke Kampung Muara, itu timbul insting saya, Pak Edi, Pak John, kita berangkat sekarang, pulang. Pas saya di mobil, sudah baca WA, 300 meter dari tempat kami berangkat, preman sudah dikirim untuk ketemu, menghadapi kami. Masih sampai seperti itu. Tapi saya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kami sehingga tidak ada rasa takut pun untuk membela rakyat menghadapi para perampok-perampok rakyat ini. Saya tadi ternyuh, orang dulu menyatakan Aguan adalah orang sangat kuat.
tidak bisa disentuh. Ternyata rakyat Banten menyatakan dia berani menghadapi. Beberapa tokoh mengontak saya, terlalu berat kau hadapi. Saya bilang, kalau hanya menghadapi orang kecil, Said Didu enggak sudur. Ini kita harus menyelamatkan negeri ini dari mereka. Tidak ada jalan lain. Bapak dan Ibu tahu, tadi saya berangkat tuh lagi Zoom dengan seluruh pesertanya tuh forum tanah air dari seluruh dunia. Dan menitip pesan ke Bapak-bapak, sampaikan salam kami kepada Kongres Banten dan ingin mengkopi cara perjuangan rakyat Banten dengan rakyat-rakyat lain yang juga kena masalah seperti ini. Insya Allah kita lakukan itu bukan tujuan apa-apa agar Indonesia masih tetap bisa merdeka dan bersatu. Mereka selalu memberikan tuduhan yang aneh-aneh. Mereka menyatakan Said itu rasis. Tadi pagi di rumah saya sebelum berangkat, itu etnis Cina itu datang ke rumah mengadu. Mereka lebih banyak korban daripada yang lain. Jadi ini bukan masalah etnis. Ini adalah masalah keadilan, masalah perampokan, masalah kezoliman yang dilakukan oleh orang yang namanya Aguan dan kawan-kawan. Itu masalahnya. Siapapun melakukan itu, saya orang Bugis, kalau orang Bugis melakukan itu, maka badiku keluar, kutusukkan ke perutnya. Bukan masalah etnis. Jadi etnis-etnis yang menyuarakan bahwa ini adalah masalah SARA, kalian menggunakan istilah itu untuk melindungi SARA yang kalian lakukan. Itu yang terjadi. Yang selalu menyatakan akan menampung tenaga kerja, terus meningkatkan ekonomi. Saya bilang, kalau sawah ini diperbaiki irigasinya, tambak diperbaiki irigasinya dengan baik, maka perhitungan saya, sawah-sawah itu akan menghasilkan kira-kira 100 juta rupiah per hektar per tahun. Ya. Tambak itu kira-kira bisa 200 juta rupiah per tahun. Bisa 500 juta rupiah per tahun. Coba Anda bayangkan, kurang zolim apa mereka mau membeli tambak rakyat 500 juta atau 300 juta, sementara hasilnya 500 juta. Setahun. Terus mengusir semua rakyat. Sawah juga begitu. Jadi kepada cecunguk-cecunguk oligarki yang berpangkat jenderal, yang berpangkat kiai haji, yang mahasiswa jadi-jadian, yang LSM jadi-jadian, yang sekarang dibayar di mana-mana untuk menyumbangkan TikTok. Saran saya, hentikan itu karena dosamu semakin besar, karena itu semua kebohongan. Itu semua kebohongan. Apakah tidak sedih saya? Ada kiai haji jadi corong oligarki menggusur rakyat. Apakah tidak sakit saya? Ada jenderal bintang 4 pensiunan yang melakukan itu. Kemana sabta marga kalian? Kemana sumpah prajurit kalian? Kalian menggusur rakyat. Kemana mereka mau pergi? Saya kemarin di Kampung Muara menangis betul-betul saya melihat ibu-ibu, kemana mereka, anak kecil, kemana mereka? Coba Anda ibu bayangkan, anak-anak masih kecil, jarang mereka. Kalian masih kecil. Tanah sebelahnya, coba anak-anak dibeli bangunan 3 juta, terus disuruh banjir terus tutup. Sekarang diminta harus keluar dengan 300.000 rupiah.
Terus kita semua diam melihat mereka itu. Nah, saya tidak tahu sama sekali. Saya terima kasih. Saya bukan mencari penghargaan sama sekali. Tapi suatu kebahagiaan bagi saya tadi. Bahwa semangat perjuangan sudah turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Banten, seluruh rakyat Indonesia. Dan saya bangga betul melihat tadi. Coba kalau pemilihan wakil presiden itu berdasarkan kemampuan otak, maka saya pikir yang terpilih jadi wakil presiden bukanlah dari Solo, tapi dari sini itu. Jauh sekali kualitasnya. Wah, memikirkan rakyatnya. Kalau hanya bagi-bagi susu itu nggak perlu pakai otak, nggak perlu. Ya. Coba suruh dia bicara. Kayak apa dia? Nah, wahai rakyat Indonesia, saksikanlah bahwa bangsamu memang terlalu berat. Nah, saya ingin katakan, PSN PIK 2 sebenarnya, kalau Bapak ingin tahu, ini strategi yang betul-betul ada di kepala saya karena saya ingin menjebak mereka. Ini saya ingin bicara apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya, PSN PIK 2 itu sudah dapat hanya di 1.755 hektar itu di April, di Mei, Juni. Di Juni saya sudah dapat. Tapi saya sengaja tidak mau buka karena saya mau menjebak mereka bahwa dia pasti mau bikin kesalahan. Akhirnya Juni semua wilayah sampai Mekarjaya itu dipasang semua PIK 2. Dan seakan-akan itu adalah PSN semua. Oke? Maka keluarlah Apdesi, kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri didukung oleh Apdesi. Nah, apa alasannya? Dasar hukumnya Apdesi mendukung proyek swasta. Karena sebenarnya PSN itu hanya di 1.755 hektar. Dan itu tidak ada 1.500 hektar itu hutan lindung. Jadi tidak ada sama sekali PSN di luar itu. Sekarang kita mau apain? Artinya saya punya RUTW-nya itu tidak ada sama sekali perubahan fungsi lahan. Tetap wilayah pertanian, pemukiman, tambak dan lain-lain. Pertanyaan saya, apa dasar hukum mereka untuk melakukan penggusuran? Oke? Penggusuran hanya bisa dilakukan jika satu, RUTW-nya betul sama ini, RUTDR-nya detailnya ya, terus izin lokasinya ada, baru AMDAL, baru izin lokasi. Ini lima-limanya tidak ada. Artinya seluruh pembebasan yang dilakukan di luar 1.755 ilegal. Ilegal. Apabila ada transaksi yang ilegal, maka semua orang yang transaksi berhak untuk menuntut. Termasuk pejabat-pejabat yang diam. Yang diam membiarkan ini. Jadi tadi Pak Ahmad mana dia? Nah, ini kita akan mengajak rakyat agar rakyat yang sudah dipaksa menjual tanahnya dan membuka semua, siapa pejabat yang memaksa, siapa maklarnya, siapa ininya, untuk kita hadapi bahwa mereka harus mengembalikan semua tanah rakyat yang dibeli dengan tidak ada dasar hukum sama sekali. Saya sampai bulan Agustus itu, setiap foto dengan orang lain, itu biasanya besoknya langsung dipanggil oleh aparat. Jadi saya kalau turun takut sekali nanti kalau kena foto, itu nanti dipanggil lagi aparat. Nah sekarang alhamdulillah sudah berebut mau minta foto. Nah itu perubahan yang sangat. Dan mungkin mudah-mudahan minggu depan
polisi yang minta foto bersama kita. Ya, camat meminta kita berfoto, bupati meminta kita berfoto, dan kita menghadapi preman-preman mereka semua. Oke? Nah, perubahan sedang datang dari aula kantor camat Pontang. Sekali lagi, Pak Samsuri, terima kasih. Jadilah pahlawan Banten karena Bapak yang memulai berani untuk menjadikan acara seperti ini, musyawarah masyarakat Banten ada berlangsung di tempat ini. Saya betul kaget. Ya, nah sekarang apa yang kita harus lakukan? Kalau saya bayangkan, kalau ini tidak terjadi, nggak ada berani membuka, saya yakin sampai akhir tahun ini sudah habis oleh mereka. Karena memang sangat sistematis. Jadi saya bukan siapa-siapa dan saya tidak mau jadi apa-apa. Saya hanya ingin bangsaku selamat, rakyat ini tidak tergusur, tidak ada. Tadi mereka menyatakan, Pak, bisa nggak? Enggak. Saya, kalau rakyat sudah keluar semua membela dan membela dirinya melawan mereka, aku mau masuk tidur, kamar tidur. Tapi berbeda dengan menjanjikan mau pulang ke Solo tidur, tapi ternyata bolak-balik terus ke Jakarta. Dia bilang mau pulang ke Solo tidur, ternyata bolak-balik ke Jakarta terus. Maka saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, enggak, daripada repot dia suruh aja kembali tinggal di Istana Bogor aja lah. Ternyata masih hobi sekali dengan mereka. Kenapa ini harus disentuh? Karena saya katakan pusat kekuasaan oligarki memang ada di pantai utara Jakarta. Dan itu adalah hubungan dengan Solo. Itu hubungan dengan Solo. Sehingga jangan heran kalau mereka tetap berjuang karena oligarki ini sangat ingin berkepentingan Fufu Fafa yang jadi presiden. Jadi ini bukan persoalan kecil. Tapi kemarin karena gerakan rakyat Banten, akhirnya hubungan Solo dengan pantai utara Jakarta mulai retak. Mungkin doa bapak-bapak semua akhirnya saling membuka di majalah Tempo seperti itu. Nah, itu saya pikir hikmah dari semua ini karena dari jangan pernah lelah berjuang. Tekanan saya banyak sekali. Jadi di saat pemeriksaan saya buka saja, datang utusan dari atas jam 3 sore, Pak, mereka mau damai. Saya bilang, saya tidak pernah punya persoalan dengan APSI. Saya damai apa sama mereka? Persoalan saya, kau menggusur rakyat dengan harga murah. Kenapa kalian marah? Harusnya kalian dong membela rakyatmu, bukan Said Didu yang kau laporkan. Dia bilang Said Didu menyebarkan provokasi. Betul, saya memprovokasi rakyat agar menyelamatkan tanahnya dari perampokan. Apakah itu salah? Nggak salah. Bapak saya perintis kemerdekaan. Darahku masih perintis kemerdekaan. Aku akan gunakan itu berjuang dimanapun demi rakyat. Itu yang ada di kepala saya. Dan saya katakan, ada yang ngasih tahu, berat sekali kau hadapi. Kalau nasibku mati karena berjuang ini, matilah saya. Mati berjuang itu ada nilainya daripada mati ketabrak mobil. Sama-sama mati. Tapi bukan berarti saya ingin mati juga. Cuma kalau dikasih pilihan, mau mati ketabrak mobil atau mati berjuang, pilihlah mati berjuang. Oke, sekali lagi, kita terus berjuang. Bukan hanya untuk Banten,
Tapi yang selalu menyatakan juga, tadi kan masalah tenaga kerja. Berapa ratus ribu petani, nelayan, petambak kau usir, terus kau bangga menjadikan rakyat Banten menjadi satpam. Kau bangga menjadikan sebagai pemungut sampah di komplek-komplek orang kaya. Di mana harga diri kalian, harkat martabat bangsamu kau turunkan. Tapi dengan bangga kau katakan bahwa menghasilkan tenaga kerja. Tenaga kerja apa di komplek mewah? Paling tinggi satpam. Ya, OB. Terus mereka adalah pemilik tanah yang kau usir. Kau jadikan dia satpam. Nasionalismemu di mana? Harkat martabat bangsamu kau injak-injak seperti itu. Dan kau bangga menjadi corong mereka. Nggak tahu saya. Nah, itu terus dikatakan. Sekarang mau bangun masjid katanya. Dia lupa bahwa sudah puluhan mungkin ratusan masjid sudah digusur. Ya. Jadi sekarang terus saya hafal semua tuh. Sungai Tahang, pipa Pertamina, saya hafal semua. Sekarang saya datang ke sana. Sungai Dadap, Sungai Paris ya? Sungai Perancis. Coba Sungai Perancis, bangunan-bangunan depannya itu menjadi sangat mahal karena dia menikmati Sungai Perancis. Yang kita harus tuntut sekarang, aset-aset negara, jalan, irigasi, sungai, pantai yang sudah dikuasai oleh pengembang, itu ganti ruginya ke siapa dan berapa nilainya. Dan itu kita minta diaudit dan seluruh pejabat yang terlibat harus masuk penjara kalau terjadi bahwa itu perselingkuhan. Tidak ada ampun bagi mereka. Supaya ada pembelajaran. Saya nggak tahu pejabat apa dari Banten mengkritik saya. Bagaimana katanya sungai dijual? Wah dengan podcast. Kalau kau nggak jual berarti kau kasih gratis dong kalau kau nggak jual semua ini. Beginilah pejabat kita. Saya dapat informasi, saudaranya kepala dinas di Kabupaten Tangerang. Itu dia minta membujuk saudaranya agar tanah-tanahnya dilepaskan supaya jabatannya tetap kepala dinas. Kurang biadab apa orang seperti itu? Tadi beberapa warga Chinese yang menghubungi saya. Coba bayangkan mereka dipanggil ke kantornya Agung Sedayu. Dan lucunya di dalam situ sudah ada penyidik. Untuk memaksa mereka menjual tanahnya. Ini tinggal menunggu waktu akan terbuka semua. Dan saya berharap Presiden Prabowo membuka semua kejadian ini. Karena kejadian inilah yang digunakan terus di mana-mana. Sehingga merasa sukses. Dan disebutkan namanya. Insya Allah kita berjuang bersama dan saya yakin betul bahwa dari Pontang ini kita akan selamatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.